Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Baik, sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MS, AK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imtisana Fauzi dengan NIM C1C023001. Jadi, pada presentasi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Baik teman-teman, di mana video ini ada beberapa poin pembahasan yang nantinya akan saya sampaikan. Nah, yang pertama itu ada namanya perkembangan awal akuntansi. Yang kedua ada sejarah akuntansi. Yang ketiga perkembangan akuntansi syariah. Dan yang keempat ini adalah sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Dan yang terakhir itu adalah hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah mengenai latar belakang. Jadi, perkembangan akuntansi ini tidak dapat dilepaskan dari evolusi kebutuhan manusia dan pencatatan transaksi yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan, peradaban dan perdagangan global. Nah, awalnya akuntansi ini berfungsi sederhana sebagai alat pencatatan aktivitas ekonomi di Mesopotamia kuno, namun bertransformasi drastis pada masa revolusi industri yang menuntut standarisasi laporan keuangan untuk kepentingan investor dan kemudian menjadi dominan secara global dengan fokus utama pada maksimalisasi laba dan efisiensi ekonomi. Nah, namun seiring kali mengabaikan dimensi moral dan etika dalam praktik bisnisnya. Nah, teman-teman, di sisi lain ini munculnya kesadaran dan pentingnya nilai-nilai spiritual dan keadilan sosial ini mendorong perkembangan akuntansi syariah yang berakar pada prinsip-prinsip Islam. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan awal akuntansi. Jadi, perkembangan awal akuntansi ini dimulai dari sistem pencatatan sederhana di peradaban kuno hingga munculnya metode modern yang terstruktur. Nah, model ini akan membahas secara lengkap dalam sejarah dari Mesopotamia hingga area Luca Pacioli dan fokus evolusi konsep. Kemudian di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu namanya asal-usul di zaman kuno. Jadi akuntansi itu awal muncul itu sekitar 5.000 tahun yang lalu di Mesopotamia, di mana masyarakat itu menggunakan tablet tanah liat untuk mencatat transaksi pertanian, ternak, dan perdagangan dengan simbol serta angka sederhana. Yang kedua itu mengenai pengaruh peradaban Islam dan Asia. Nah, di Nusantara, terutama Jawa dan Sumatera pada masa kerajaan Islam, itu akuntansi itu berkembang untuk administrasi pajak dan perdagangan dengan sistem numerik sederhana, meski belum ada konsep untuk rugi yang konsisten. Dan yang ketiga itu namanya awal pertengahan dan double entry. Nah, di mana periode krusial ini terjadi di abad pertengahan, yaitu di Eropa abad 13 sampai 14, di mana Genoa itu Italia menjadi pusat perdagangan dengan catatan double entry pertama sekitar 1340. Nah, mencatat debit dan kredit secara berpasangan untuk keseimbangan. Nah, yang keempat itu adalah kontribusi Luca Pacioli pada tahun 1494. Nah, di mana Luca Pacioli ini adalah seorang matematikawan Italia yang mempublikasikan Summa de Arithmetica, Geometry, dan Proportion of Proportionalita yang memuat bab Theorus The Corpus of Scripturis tentang double entry, bookkeeping secara sistematis. Nah, kemudian ada yang kelima itu adalah perkembangan di kolonial Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, akuntansi itu masuk via VOC pada tahun 1602 dan 1799. Nah, dengan pencatatan sederhana untuk kas dan piutang diatur Gubernur Jenderal itu pada tahun 1642. Nah, selain itu pada tahun 1800-an sampai 1982 itu Belanda itu memperkenalkan debit credit journal untuk kontrol ekonomi, meski neraca Batavia 1621 itu masih primitif tanpa akun. Nah, yang keenam itu adalah menuju akuntansi modern awal abad 19. Nah, di mana ini adalah revolusi industri yang mendorong standarisasi di Eropa, seperti ICA EWI pada tahun 1880 di Inggris dengan fokus laporan keuangan itu terstruktur. Baik teman-teman, selanjutnya itu mengenai sejarah akuntansi. Nah, sejarah akuntansi ini adalah pusat evolusi panjang mulai dari pencatatan sederhana di zaman kuno hingga mencatat sistem informasi akuntansi ini modern yang kompleks secara standarisasi. Yang pertama itu namanya zaman kuno. Nah, ini adalah awal mula pencatatan akar akuntansi itu ditemukan di Mesopotamia pada 500 tahun yang lalu. Kemudian abad pertengahan, yaitu sistem berpasangan pada abad pertengahannya itu pusat perdagangan Italia menjadi pelopor sistem double entry.
Nah, yang ketiga itu ada namanya era revolusi industri dan standarisasi pada abad ke-19. Nah, berevolusi industri ini mendorong kebutuhan akan standarisasi akuntansi dan Asosiasi Akuntansi Inggris atau ICA EWI didirikan pada 1880-an, menandai era profesionalisme akuntansi. Dan yang keempat itu ada namanya perkembangan Indonesia. Nah, di mana perkembangan akuntansi ini dimulai pada masa kolonial Belanda pada tahun 1942. Nah, Gubernur Jenderal ini mengeluarkan peraturan tentang pencatatan kas dan piutang. Dan pada tahun 1947, sistem pencatatan pertama ini ditemukan di perusahaan Ampion Associates di Jakarta. Nah, kemudian yaitu yang kelima adalah di era digital masa kini, yaitu masuk pada abad ke-20 dan 21, di mana teknologi informasi mengubah akuntansi menjadi sistem terintegrasi. Nah, konsep akuntansi ini sendiri diperkenalkan oleh Vetter dan menjadi populer. Nah, fokus pada pengambilan keputusan manajerial. Saat ini, akuntansi itu menggunakan logika yang sama seperti teori komputasi dengan standar internasional yang mengintegrasikan praktik global. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai perkembangan akuntansi syariah. Jadi, perkembangan akuntansi syariah ini adalah evolusi sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang dimana ini berakar pada era kenabian hingga berkembang menjadi standar global yang mengintegrasikan keadilan, kejujuran, dan kepatuhan pada hukum Islam, di mana ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu akar sejarah dan era klasik pada 600 sampai 1500 Masehi, dan yang kedua itu adalah pada era modern dan standarisasi, yaitu abad 20 hingga sekarang. Dan selanjutnya ini adalah sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Jadi, prinsip utama untuk mendasarinya adalah keadilan, transparansi, dan akuntabilitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Nah, salah satu prosedur utamanya adalah larangan mutan terhadap riba ataupun bunga dalam semua bentuk yang mengharuskan pemisahan transaksi berbasis bunga dari laporan keuangan. Sebagai gantinya, diterapkan sistem bagi hasil dan bagi keuntungan yang adil. Adapun istilah kunci akuntansi syariah. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip dasar. Yang pertama ada namanya keadilan. Nah, ini adalah menjamin bahwa semua transaksi itu adil. Yang kedua itu ada namanya transparansi. Nah, yaitu semua pihak itu harus memiliki akses terhadap informasi keuangan tersebut. Yang ketiga itu amanah. Jadi semua pihak yang terlibat itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah akuntabilitas, di mana setiap transaksi itu harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Nah, kemudian ada ini istilah transaksi keuangan. Nah, di mana ini adalah kerjasama usaha salah satu pihak untuk memberikan modal dan pihak lain mengelola dengan pembagian laba sesuai kesepakatan. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa. Ada namanya masyarakat, murah, bahah, kemudian ijarah, salam, istishah, wakalah, zakat, dan wakaf. Baik teman-teman, jadi dari penyampaian tadi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan perkembangan akuntansi itu dimulai dari akar kuno hingga era modern, di mana ini menunjukkan evolusi dari pencatatan sederhana menjadi sistem kompleks yang kini berintegrasi dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam bentuk akuntansi syariah. Di mana akuntansi modern ini berfokus pada optimalisasi laba dan efisiensi, sementara akuntansi syariah ini menambahkan dimensi spiritual dan kekuatan syariah, membatasi transaksi yang haram, dan menekankan keadilan serta akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat. Dengan demikian, akuntansi syariah ini bukan hanya versi berbeda dari akuntansi modern, tetapi merupakan perluasan era etis yang melengkapinya dengan batas moral dan keadilan. Kemudian menciptakan sistem pelaporan yang akan akuntansi, average, keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada hukum Islam sebagai fondasi utama. Baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.